Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini, di hari pertama, di tangga pertama dalam 365 anak tangga yang akan kita lalui di tahun yang baru ini. Kita percaya firman Tuhanlah yang menjadi penuntun jalan dalam kita memasuki tahun yang baru ini. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah untuk segala berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada di tahun yang baru. Kami ingin mendasari hidup kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang menjadi sandaran dan pegangan hidup kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-15. Firman-Nya berkata demikian. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kaum serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Demikian firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita perjanjian Allah dengan umat-Nya. Mari sebagai umat, sebagai orang percaya kita menyadari bahwa kita ada MOU dengan Allah Sang Pencipta kita, yang pada waktu itu diwakili oleh Nuh dan keturunannya, dan perjanjian Allah itu juga berlaku bagi saudara dan saya sebagai umat. Dan inti perjanjian antara Allah dengan Nuh ataupun dengan umatnya adalah bahwa Allah tidak akan lagi menghukum atau memusnahkan segala ciptaannya termasuk manusia dengan air bah. Itulah yang menjadi inti perjanjian antara Allah dengan Nuh atau dengan umatnya. Dan perjanjian itu disahkan dengan, kalau kita zaman sekarang kita menyebutnya dengan pelangi. Ayat 13, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, itulah suatu pengesahan, cap stempel dari pengesahan perjanjian Allah dengan Nuh ataupun perjanjian Allah dengan umatnya. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami di balik perjanjian itu, ataupun sebelum perjanjian Allah dengan Nuh ataupun dengan umatnya diberlakukan. Ada dua hal penting yang perlu kita pahami. Yang pertama dalam ayat 1, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Jadi di sini kita melihat bahwa mendasari perjanjian Allah dengan umatnya yang diwakili oleh Nuh pada waktu itu diawali dengan ada berkat Tuhan. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Artinya bahwa perjanjian Allah dengan umatnya yang diwakili oleh Nuh sesungguhnya betul menunjuk kepada bahwa manusia tidak akan dibinasakan lagi dengan air bah, tetapi di balik perjanjian itu ada berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan bagi Nuh dan anak-anaknya, tapi juga bagi saudara dan saya sebagai umatnya pada masa sekarang ini. Jadi itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita melihat perjanjian itu bahwa ada berkat juga yang Tuhan siapkan dan Tuhan sudah berikan sebagai deposit awal bagi saudara dan saya sebagai umatnya. Dan ini juga menjadi keyakinan kita bahwa
memasuki tahun yang baru di tangga pertama, di sekitar 365 anak tangga yang akan kita lalui, kita tapaki. Kita percaya bahwa ada berkat Tuhan, ada tahun rahmat Tuhan bagi saudara dan saya sebagai umat, sehingga kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, karena kita percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi saudara dan saya di tahun yang baru ini. Yang kedua, di balik ataupun mendasari perjanjian Allah dengan umatnya, ada berkat tapi juga ada tanggung jawab. Dalam ayat 2-7, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Ayat 3, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi semua telah diserahkan kepada Nuh, keturunannya, termasuk kepada saudara dan saya, bahwa semua binatang di bumi, segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Itulah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada Nuh dan keturunannya, termasuk kepada saudara dan saya, mendasari perjanjian Allah dengan umatnya. Bahwa ada suatu amanat kultural bagi saudara dan saya untuk mengusahakan bumi ini, untuk menguasai bumi ini. Jadi kita diberikan tanggung jawab, mandat kultural, mandat budaya untuk mengelola alam semesta ciptaan Tuhan ini dengan baik, dengan bijak. Jangan sampai kita merusak dan menghancurkan alam ini, yang akhirnya suatu waktu juga akan merusak dan menghancurkan kita. Jadi kita perlu mengusahakan alam semesta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita perlu mengelolanya dengan baik, menjaga alam ini dengan baik, menjaga biodata laut itu dengan baik, menjaga hutan-hutan ini juga dengan baik. Karena itu amanat yang diberikan Tuhan kepada kita. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Jadi ini ada tanggung jawab bagi kita secara khusus dalam mengelola semua ciptaan Tuhan, mengelola alam semesta yang Tuhan delegasikan, percayakan kepada saudara dan saya. Mari kita mengelolanya dengan baik. Itu tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Bukan hanya tanggung jawab terhadap alam semesta, terhadap budaya, kultur, tapi juga ada tanggung jawab terhadap manusia. Dalam ayat 5-6, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Ayat 6, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Kita diciptakan menurut gambarnya sendiri. Karena itu kita bertanggung jawab terhadap sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Itu artinya bahwa kita bertanggung jawab terhadap sesama kita manusia untuk kita tidak berbuat kejahatan kepada mereka. Kita tidak boleh menumpahkan darah kepada sesama kita karena mereka adalah ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah. Ini tanggung jawab. Jadi di balik perjanjian Allah dengan umatnya, mendasari perjanjian Allah dengan umatnya, kita diberi Tuhan tanggung jawab. Baik tanggung jawab terhadap alam semesta, tapi juga bertanggung jawab terhadap sesama kita manusia. Jangan menumpahkan darah. Karena suatu waktu nanti Allah akan menuntut pertanggungjawaban dari saudara dan saya. Inilah perjanjian Allah dengan umatnya yang mengawali perjanjian itu. Bahwa ada berkat Tuhan,
Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan, baik tanggung jawab terhadap alam semesta, tapi juga tanggung jawab terhadap sesama manusia. Allah yang punya firman ini menuntun kita dalam memasuki tahun yang baru di tahun 2023 ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, mengingatkan kami akan perjanjian Allah dengan umat-Nya, bahwa kami ada perjanjian dengan Allah yang diwakili oleh Nuh pada waktu itu, bahwa Engkau tidak akan menghukum dunia ini termasuk manusia dengan air bah. Dan mengawali perjanjian Allah itu, ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, tapi juga ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, baik terhadap alam semesta, tapi juga terhadap sesama manusia. Roh-Mu yang kudus tolong kami, untuk kami bisa menghidupi firman ini dalam perjalanan hidup kami di tahun yang baru ini. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di tahun 2023. Diberkatilah mereka ya Allah. Hamba berdoa dalam nama Yesus, darah Yesus Kristus, tutup bungkus kami semua dalam perjalanan di tahun 2023, sehingga kami semua ada dalam perlindungan Tuhan. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.